Bila ku jatuh cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Oh, bila ku jatuh cinta. Ini bukan main temen gue yang satu ini nih. Ada bos Olep ternyata. Lagi jatuh cinta banget nih. Boleh duduk sini nih. Duduk dong. Duduk dong. Orang kita syutingnya berdua. Iya, masa sendiri. Iya. Nih, tapi lagunya Bila Aku Jatuh Cinta. Lagi jatuh cinta banget atau gimana sih nih? Sebenarnya bukan ke lebih jatuh cintanya sih, Lep. Tapi gue suka sama seseorang gitu. Tapi di sini posisinya masih dalam tahap perkenalan sih. Laki? Enggak. Bencong. Oh, bencong. Setengah mateng ya. Tapi nih Tan ya, gue pakai headset dulu kali ya. Jadi gue bisa dengar suara lu. Kalau gini kan kita kena angin. Iya, ya benar. Bentar ya Bang ya. Iya. Cek. Nah, kalau udah begini enak nih Tan. Jadi lu lagi deketin cewek nih ceritanya. Iya. Siapa sih? Gue kenal nggak? Lu tahu sih pasti orangnya, karena setiap apapun yang gue ceritain sama lu tahu sih, Lep. Lisda. Bukan. Siapa dong? Dails. Pil Dacil. Jadi lu lagi deketin cewek. Lagi PDKT. Iya, lagi PDKT. Sih sebenarnya bukan lebih ke PDKT-nya, mungkin lebih ke tahap perkenalan kali ya. Perkenalan, iya. Tapi nih by the way nih Tan, teman-teman kita nih yang nonton nih belum tahu nih kita konten apa nih. Jadi kita mau ngucapin selamat datang dulu di konten kita, di segmen kita yang paling baru namanya Obras. Yaitu obrolan asmara. Asoy. Makanya nih kita ini lagi nggak ada matahari sih sebenarnya. Harusnya ini ada. Iya, lagi agak-agak mendung sih. Iya. Jadi kayak mendung-mendung senja-senja, mungkin lebih enak sore-sore gini kan, apalagi kita syuting malam minggu gitu ya. Lebih dapet mungkin orang-orang yang lagi pada sibuk pacaran. Iya. Kalau kayak gua gini kan lebih ke tahap masih perkenalan. Iya. Jadi masih jomblo sebenarnya. Masih jomblo. Ya kan? Sama sih kita juga jomblo ini. Tapi Tan, gue BTW gue pengen tahu nih Tan, dari lu kan lagi deketin cewek nih. Iya. Berarti lagi perkenalan. Gimana sih lu cara kenalannya itu sama dia tuh, apakah dari sosmed, apa emang dari temen, apa gimana? Gini sih sebenarnya, kalau dari gua pribadi, contoh misal dari Instagram, secara perkenalan gua itu pertama hal yang harus gua lakuin adalah gua follow dulu. Iya dong, kan nggak mungkin langsung. Kalau misalnya belum di follow, kita udah react story-nya kan nggak mungkin. So asik jatuhnya. Kita follow dulu. Kita lihat dulu nih perkembangannya di story kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau gua pribadi sih lebih kayak main di react story dulu. Kayak ngasih angka 100, ngasih emoji api, kayak kalau enggak emoji mata yang ada lope-lopenya. Ya kan? Kayak wanita lebih notice kayak gitu sih. Iya. Tapi udah lu DM orangnya berarti? Orangnya sih udah gue DM ya. Berarti ini lu kenalannya lewat Instagram dong? Iya, lewat Instagram. Oh, oke. Sebenarnya gue juga dulu ada pengalaman juga sih, masalah gue kenalan secara langsung. Gue pernah waktu itu kenalan secara langsung. Jadi waktu itu masih zamannya ada Sevel. Oh, 7-Eleven. Jadi kalau di Sevel itu kan posisi ada di dalam, tapi itu kan kalau di Sevel itu kan kaca gitu kan. Iya. Nah di luarnya itu ada bangku-bangku juga buat duduk. Iya. Iya kan? Yang outdoor gitu ya? Iya, yang outdoor gitu. Iya. Yang bisa ngerokok. Kalau dalam kan nggak bisa ngerokok kan? Iya, AC soalnya. Nah gue di luar. Jadi si perempuan ini gue udah notice dari pertama. Kok kayak kenapa sih lu ngeliatin gue terus gitu loh? Ada apa sih gitu? Dia ngeliatin lu mulu nih? Iya, gue lagi ngambil minuman, dia ngeliatin gue mulu gitu. Berarti kayak lagunya Naif, curi pandang. Sikat bang, bisa nggak kita? Belum baca ya? Ntar dulu. Gue mau cerita dulu. Nanti kita nyanyi. Sikat. Jadi kayak udah penasaran, gue bayar, gue duduk pas banget. Duduknya itu gue
di depan dia duduk juga. Jadi posisinya dia tuh di depan kaca tapi madep ke outdoornya. Oh, pas-pasan. Papasan. Dan gue juga pas banget duduk di depannya dia, persis. Oh, akhirnya lu di situ memberanikan diri untuk kenalan secara langsung. Dan dia sama temennya kayak, nih perempuan ngeliatin gue mulu kenapa ya gitu. Kayak gue penasaran, ya udah gue masuk ke dalam. Kak, daripada kita lihat-lihatan, kita kenalan aja mau nggak? Mau tuh dia kenalan. Dan dia mau kenalan. Siapa namanya? Iqbal. Lastri. Ya. Apa tuh singkatan apa? Nggak ada singkatan. Iya. Nah, komedi terus ya. Gak bisa hilang ya. Nah, Oke, Lastri gitu. Namanya. Enggak, bukan Lastri. Gue lupa namanya. Dan soalnya itu kejadian udah beberapa tahun lalu sih. Itu semenjak gue masih suka-suka nongkrong di Sevel gitulah pokoknya. Gue kenalan, ya udah terus follow-followan. Gue waktu itu lupa deh, kayaknya zamannya waktu itu main Facebook atau udah ada Instagram juga gitu. Oh, jadi masih kenalannya lewat Facebook, sosial media yang intinya sosial media juga deh. Nah, yang masih familiar di saat itu mungkin masih Facebook, Instagram masih baru-baru kali ya. Oke. Nah, kayak gitu-gitu sih. Maksudnya kalau misalnya secara langsung ya gue ada triknya juga gitu. Kalau misalnya udah gue ngeliatin dia feedback buat ngeliatin gue, pasti gue ajakin kenalan. Tadi kan lu bilang soal trik nih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton kita juga pengen tahu. Kalau misalkan kita kenalan lewatnya sosial media, mungkin kalau sekarang kan lagi zamannya mungkin Instagram ya. Kita react gitu kan. Yang pertama follow dulu, react story-nya gitu kan. Nah, kalau trik dari Bapak Nathan nih, kalau kita mau kenalan langsung sama orang yang kita nggak kenal, gimana caranya? Menurut lu? Kalau dari gue pribadi ya. Kalau dari gue pribadi, gue ya kayak yang tadi gue ceritain aja secara langsung. Gue samperin itu perempuan. Ya lu ngomong aja padanya, Kak, gue mau kenalan sama lu mau nggak kenalan sama gue juga gitu. Kita temenan aja. Karena ya lu bridgingnya awalnya mau ngomong temenan, tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Nah iya, jadi yang harus dibedakan tuh sebenarnya sini poinnya nih. Gue paham poinnya Nathan. Jadi di saat lu mau kenalan sama stranger, sama orang, ya lu berkenalan seolah-olah lu mau berteman sama orang. Jangan yang seolah-olah lu nunjukin kayak lu tuh suka banget. Iya, lu interest banget, jangan. Apalagi lu laki ya. Kalau cewek sih ya gue nggak tahu lah caranya ya. Kalau kita kan lagi bicara tentang laki ya gitu kan. Oke, nah jadi lu harus nunjukin interest lu kalau lu mau berteman sama dia, gitu ya kan. Nah tapi Tan, gue punya pertanyaan lagi nih dari ini. Lu ini tipe orang yang kenalan sama cewek itu sama orang yang stranger, entah sosial media atau langsung ya, sama orang yang stranger atau yang kayak dikenalin sama temen gue nih, misalkan gue punya temen, nah cewek gitu kan, nah ini ntar gue kenalin ke lu gitu. Lu lebih tipe yang mana kalau lu? Sebenarnya kalau misalnya yang masalah kayak gitu, gue lebih ke kayak gini sih. Gue ada konteksnya. Kalau misalnya memang itu fokus untuk jadi pacar gue lebih baik dari inner circle gue sendiri. Tapi kalau untuk temen, gue lebih ngejar ke ya udah orang-orang stranger yang benar-benar nggak dikenal aja. Iya, karena kan kita nggak tahu juga ke depannya kan. Iya benar-benar yang tadi kayak gue bilang juga lah maksud gue. Awal kita berteman aja kan, ke depannya kita nggak tahu apakah ntar jadi teman dekat atau TTM. Teman tapi apa? Teman tapi mesra. Maksudnya cara bertemannya mesra, kayak lu ada buat gua ada buat lu gitu. Iya, kalau bisa dibilang tuh dulu HTS-an, hubungan tanpa sosial. Enggak. Enggak ngobrol dong. Komenin terus. Tapi gue mau nanya deh, dari lu sendiri tuh lu gimana sih kalau sama perempuan? Apanya nih? Kayak kenalan. Lu cara lu berkenalan sama perempuan, kayak lu misalnya nih lu suka, lu kan pernah cerita nih sama gue, lu pernah kenalan sama perempuan yang itu tuh kenalan dari Instagram gitu loh. Iya. Itu ada triknya gak sih lu kayak gitu-gitu? Kalau gue ya kayaknya sih emang ini yang banyak dilakuin orang juga ya. Gue pertama follow dia, ya kan, yang udah pasti follow, terus abis itu gue react story kayak yang ngasih react kayak emote cepet yang mata lope gitu-gitulah, apa enggak yang keren apalah gitu-gitu kan. Nah tapi kadang gue punya trik, kadang aja nih sih ya, nggak semua yang gue mau kenalan gue gituin nggak juga. Jadi gue kadang pernah, kalau menurut gue interest banget nih sebenarnya, gue pengen banget temenan sama nih orang. Kadang gue suka masukin dia ke close friend gue dulu.
gue masukin aja nih. Terus gue update apapun, nggak jelas aja gue update apapun untuk ngasih tahu kalau lu masuk nih di close friend gue. Oh iya, ini kayaknya udah dibahas di konten close friend. Kita pernah ya di konten close friend itu sebenarnya pernah dibahas gitu. Nah jadi gue cuman mau ngenotis itu aja sih gitu. Kadang ada yang akhirnya dia masukin kita lagi ke close friend-nya dia. Kadang ada yang enggak juga gitu. Cuman itu menurut gue salah satu trik aja sih menurut gue. Iya, gue paham sih. Kalau misalkan kita sama orang yang ya yang stranger bisa, yang kayak yang udah dari temen juga bisa kayak gitu. Kalau gue ada triknya di situ. Oh, lebih soft juga berarti. Ya. Nah tapi kalau gue gue lebih ke kalau misalkan gue sama cewek ya, kenalan gitu kan, gue lebih banyak ya yang udah gitu ya. Lebih banyak sih bukan yang sama stranger sih sebenarnya. Kalau lu kan emang ada yang beberapa emang ada yang sama strangers gitu kan, yang benar-benar lu nggak kenal dari seluk beluknya. Kalau gue tuh kebanyakan ya inner circle kita lagi, kayak temen gue, apa teman kampus, terus teman sekolah, apa teman SMP kayak gitu-gitu kalau gue. Oh, tapi konteksnya kayak lebih ke teman aja ya berarti. Iya. Yang balik lagi ke tadi kan temenan dulu, nggak tahu ke depannya gimana. Iya sih, gitu. bener. Kayak gitu. Nah, tapi gue juga ada pertanyaan nih Lab sama lo. Lu tuh kita pasti pernah ngalamin sih, tapi gue pengen nanya nih dari pribadi lu sendiri. Lu pernah gak sih kayak kenalan sama perempuan, terus ternyata perempuan itu maitin lu kayak, lu apaan sih kenalan kayak gini, sampah banget kayak gini-gini. Waduh. Pernah gak sih lu? Di saat masih kenalan nih ya? Iya, di saat masih kenalan banget gitu. Gak ada sih gue. Soalnya gue ganteng. Iya sih. Lu ganteng Lab. Lu ganteng. Enggak. Tapi nggak ada. Tapi apaan? Enggak. Tapi ditolak. Ya, tolak menolak mahal biasa ya. Namanya ibaratnya pepatahnya gini. Di saat lu memberanikan diri untuk jatuh cinta, berarti lu harus siap juga, harus berani juga untuk sakit hati. Nah, kalau gue sih kalau untuk dipahitin dalam kenalan ya nggak pernah sih, karena kalau gue namanya kita mau kenalan sama orang, apalagi itu stranger ya, gue mau ngedepankan sopan santun dulu sih sebenarnya. Jadi ya nggak yang tiba-tiba nge-react cantik dah lu ini yuk gitu. Enggak gitu sih. Ini yuk nganu gitu maksudnya. Enggak. Enggak. Jadi gue mau ngedepankan sopan santun, jadi enggak ya. Kalaupun mungkin dia enggak interest sama gue gitu ya, mungkin dia tetap ngerespon tapi ya balasnya biasa aja, atau sepahit-pahitnya paling enggak dibales. Gitu. Tapi gue pernah gue iseng nih. Gue enggak kenalan sih, gue enggak niat kenalan sama itu cewek. Gue DM, jadi nih cewek emang putih banget. Putih parah cuy, kayak sagu cakwe. Oh iya, gue udah denger cerita. Kayak sagu cakwe, tahu kan? Nah, ini mungkin belum pernah denger ya. Jadi gue pahit sih. Kalau gue sih ngeliatnya bukan pahit sih, gue jadi ngeliatnya kocak aja menurut gue. Iya sih. Gue kan DM nih, gue reply story-nya, gue ngeliatnya bercanda doang. Putih bener kayak sagu cakwe, gue bilang gitu ya. Dibalas sama dia nih ya kan. Dibalasnya gini, bacot banget lu kayak cewek. Mendingan lau cari kerjaan lain aja boy gitu. Ini gue cowoknya. Gue pas liat, waduh. Gue antara ketawa ya kan. Kocak aja jadi menurut gue. Sebenarnya cowok-cowok kayak gitu terlalu posesif gak sih menurut lo? Ya karena cewek cakep. Kalau gue bilang, kalau gue sih mikirnya ya kenapa sih cowoknya begitu? Karena cewek cakep. Emang cakep sih ceweknya. Yang gue bilang tadi, putihnya aja udah kayak sagu cakwe. Gitu. Bening banget. Bening parah. Nah itu cowoknya sampai begitu. Cuman kalau gue jadi cowok sih mungkin gue nggak melakukan itu sih. Iya. Gue pun nggak akan pernah melakukan itu, karena lu temenan pun harusnya sama siapa aja gitu. Iya, jadi gak usah ngelarang-larang juga gak sih? Pun juga gue sebenarnya nggak pernah nge-DM tuh cewek kayak hai kenalan yuk gitu, nggak ada. Gue nggak ada yang gue menyatakan diri untuk kenalan, nggak ada. Gue cuma ngelawak-ngelawak aja gitu. Emang nih cewek cakep, gue follow, gue DM gitu, dibalas sama cowoknya, ya udah gue nggak balas-balas lagi, ya bodo amat. Ya kan siapa lo? Iya sih. Gitu. Lu pernah ada kayak gitu? Gue waktu itu pernah, gue kenalan sama perempuan, kayak gue udah sesopan mungkin, udah sopan banget dah gue. Kak, maaf kalau kenalan dosa gak sih kayak gitu, kayak iya, sebenarnya kayak apa ya, gue kan maksudnya ya gue di situ memposisikan gue ya gue sopan kayak gitu. Ya nggak dosa juga kayaknya deh kalau kenalan doang. Kecuali nganu gitu loh. Nah iya. Kecuali kita udah emang open nggak kak gitu. Open nggak.
Kak malam minggu saya sendiri kan. Iya. Tapi kayak gitu kan. Iya intinya sih sebenarnya ya lu sopan aja kalau mau kenalan. Iya. Kalaupun nggak dibalas ya biarin. Namanya juga karena lu pasti juga lu pernah dong ada orang mau kenalan sama lu nya sengaja nggak balas gitu. Gue pernah soalnya kayak gitu belagu ya jatuhnya. Tapi gue mau nanya Delep, kalau misalnya lu kan selama ini lu ngechat gitu, lu ngajak kenalan, tapi kalau misalnya dari diri lu sendiri nih, lu pernah gak sih diajakin sama perempuan gitu buat diajakin kenalan? Untuk kenalan. Oh kalau untuk kenalan gua enggak sih, tapi ada pernah gua udah intinya dia udah circle gua. Gua pernahnya dia yang tiba-tiba ngechat gua, sombong lu gitu. Akhirnya jadi chat-chatan, jadi deket. Jadi dia akhirnya di situ gua nggak ada niatan juga buat deketin dia, nggak ada. Emangnya orangnya sih cakep menurut gua. Tapi gua nggak ada niatan untuk deketin dia untuk gimana gitu ya.